Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online. Yang beranggotakan ada Almanur Rahman, Ria Rai Ristiani, Sinsa Dewi, Yeni Fatimah, Mira Nurmila, Sri Rahayu, dan saya sendiri Mutia Ainun Muntaj. Baik, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para pedagang menjual barang dagangan mereka di internet atau online, dan para konsumen pun dapat mengakses barang-barang mereka mau dari penjual tersebut tanpa harus tatap muka. Selanjutnya, barang pesanan dapat dikirim ke alamat konsumen. Kepraktisan inilah yang saat ini mengubah gaya masyarakat untuk memilih pembelian produk melalui online. Pada perkembangannya ini, transaksi online juga memiliki kekurangan, yaitu akan adanya konflik antara penjual dan pembeli terkait barang yang diterima oleh konsumen. Konflik yang biasanya terjadi antara lain klausul baku atau barang yang tidak standar, cedera janji, informasi yang mengelabuhi, dan cara menjual yang merugi. Tujuan mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait adanya bisnis online, yaitu agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online. Ada pengertian konsumen dan perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU-PK menyatakan mengenai pengertian konsumen, yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, maupun organisasi yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Mereka juga bisa berperan sebagai influencer, inisiator, buyer ataupun user. Semuanya bergantung pada produk apa yang akan dibeli oleh konsumen. Selain itu, konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen. Konsumen dalam pasal 1 UPK mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi, yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dijualnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yeni Nur Fatimah. Dalam pelaksanaan hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh struktur hukum, legal, struktur. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Substansi hukum, legal substation. Substansi hukum adalah aturan dan pola-pola perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem. Substansi juga merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun kerangka berpikir. Adanya kepastian hukum berupa
atas adanya klausul baku yang informasi suatu produk yang dijual belikan. Efektivitas UPK dipengaruhi karena pemerintahan struktur hukum dalam menyikapi adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hukum yang ada substansi hukum, yaitu melihat dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dan kultur hukum mencakup hukum negara, hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Ini termasuk kebiasaan pelaku usaha dan memasarkan produk dan kebiasaan konsumen dalam dari pembelian online. Penelitian hukum empiris yang didukung pula dengan jenis penelitian hukum normatif bersifat pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain atau perlindungan. Koordinator wilayah Soloraya alasan mengambil lokasi pada LPKNI karena lembaga objek penelitian yang lain yaitu masih UN berlokasi di Surakarta. Yang kedua yaitu Universitas Islam Batik Surakarta, khususnya mahasiswa UNIBA yang menjadi pelaku usaha maupun menjadi konsumen dalam bisnis online. Dalam transaksinya muncul adanya suatu kesepakatan yang dianggap sebagai suatu perjanjian antara penjual dan pembeli melalui internet, dan perjanjian pada dasarnya harus memenuhi beberapa unsur seperti unsur ekandetalia, unsur ekantaralia, dan unsur naturalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Yuni Fatima. Selanjutnya ada working for home atau bekerja dari rumah. Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis melalui wawancara atau observasi langsung dan melalui daftar pustaka. Penulis menggunakan daftar pustaka dari sumber data atau buku-buku yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, masalah, dan lain-lain. Melalui pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan metode indukatif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diobservasikan, dan akan muncul teori-teori penemuan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan metode analisis interaktif yang biasa pada 3 aspek utama, yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap hubungan masyarakat yang sering berinteraksi langsung dengan masalah dan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data informasi atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh dari mempelajari atau menganalisa berbagai perpustakaan. Nah, perpustakaan ini diantaranya bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada kepastian hukum bagi konsumen terkait transaksi pada bisnis online. Poin A ada dasar hukum perlindungan konsumen. Nah, dalam pelaksanaannya, dasar perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam hal transaksi online, telah dilindungi oleh pemerintah melalui UU PK.
dan beberapa kebijakan atau peraturan lainnya. Terkait transaksi online, pemerintah telah membuat kebijakan berupa UU ITE, perlindungan bagi konsumen terkait bisnis online yang berdasarkan UPK disamakan dengan konsumen yang bertransaksi secara langsung atau konvensional. Namun pada saat 2008, pemerintah menerbitkan UU ITE. Undang-undang ini mengatur mengenai transaksi online. Nah, yang selanjutnya ada poin kedua ada pelaksana perlindungan konsumen. Nah, dalam pelaksanaannya yang pelaksanaan perlindungan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ya, khususnya pada konsumen LPK yang berupa konsultasi atas masalah yang lebih lanjut, misalnya sampai ke pengadilan, juga bisa kita dampingi sejak sama dengan dispensing dan sedang merespon di lapangan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen dan yang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Di sisi lain, juga ada UU ITE khususnya dalam pasal 9, namun dalam undang-undang tersebut belum memberikan secara teknis aturan perlindungan konsumen ketika bertransaksi melalui media online. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UUPK terhadap bisnis online yaitu faktor struktur pemerintah, pembuat kebijakan yang kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga tidak ada perubahan atas perundang-undangan sejak tahun 1900. Perlindungan konsumen dalam transaksi online masih kurang jelas. Sedangkan faktor kultur, yaitu kultur konsumen dan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak tahu mengenai aturan perlindungan konsumen menyebabkan konsumen juga tidak melaporkan kerugian atas pelanggaran hak konsumen dan pelaku usaha tetap pada tindakan yang merugikan konsumen. Baik, saya kembalikan ke moderator.